Selamat pagi teman-teman. Saya mau share pagi ini tentang enema kopi sebagai salah satu cara kesehatan yang mandiri. Di pagi ini saya melakukan enema kopi. Saya sih tidak harus setiap hari ya, tergantung kondisi. Tapi ini bagus banget untuk dilakukan. Pagi ini saya mau lakukan enema kopi mumpung cuacanya dingin, jadi BAB-nya dalam keadaan perut hangat tuh enak. Ngomongin BAB pagi-pagi. By the way, enema kopi itu nih pagi ini saya ngerebus kopi. Ini masih mekudus, masih berasap, masih panas. Tunggu dulu dia sampai nanti anget-anget kuku. Nah, di background sana tuh ada salad buah sebagai kelanjutan nanti dari enema kopi ini. Terus di ini semua orang, mungkin banyak orang udah kenal botol ini ya, khas tumblernya Enagic Kangen Water. Saya mengenal enema kopi itu setelah masuk di komunitas Kangen Water. Saya dengarnya dari banyak orang, kemudian lebih intens lagi saya ngikuti blognya Kang Eri Karlebang. Dari situ mulai ngikuti yang lain. Awalnya ya hanya coba-coba, geli juga sih. Gimana gak geli ya, orang disodok dari bawah. Itu tekniknya. Tapi yang paling penting adalah banyak terjadi perubahan hal-hal yang saya rasakan setelah melakukan itu gitu ya. Rasanya perut selalu bersih, plong gitu ya. Itu yang penting. Karena sedikit info itu kan, enema kopi dipopulerkan oleh Mac Gerson, seorang dokter dari Jerman kalau nggak salah, ngebantu pencernaan kita untuk bersih kembali gitu, karena di dalamnya ada banyak sekali kotoran yang ngendap di sana dan lama bertahun-tahun ada di sana itu. Sehingga ketika ususnya udah bersih, nah orang cenderung lebih sehat, jauh lebih sehat. Karena yang orang selama ini dengan cara biasa itu nggak cukup, sementara sumber masalah ada di pencernaan. Nah, terus enema kopi yang udah saya lakukan, ini udah 8 tahun, berarti ini udah 6-8 tahun melakukan enema kopi. Memang tidak setiap hari, tapi seminggu 2-3 kali dapatlah. Karena saya juga makannya nggak higienis banget gitu loh ya. Saya makannya masih amburadul. Food combining saya juga masih belum benar-benar food combining, jadi masih banyak saya nabrak-nabraknya. Masih banyak makanan hiburannya, istilahnya Kang Eri Karlebang, makanan menghibur. Nah, enema kopi ini memakai kopi alami. Cari yang kopi alami, ada tekniknya merebusnya. Teknik merebusnya saya share pada lain kesempatan. Jadi ada kopi yang dipakai adalah kopi alami, organik. Usahakan dapat kopi yang alami, yang kita tahu belinya di mana, di perkebunan atau di teman yang tahu persis kita seperti apa prosesnya alaminya. Nah, itu yang sebaiknya digunakan ya. Jelas saja sih, karena yang itu kan akan dimasukkan ke usus kita, ke dalam perut kita, ke usus kita. Ya sebaiknya memang jangan masukkan hal-hal yang masih ada kimianya, chemicalnya. Hindari. Pakai yang organik. Dengan teknik tertentu direbus biasa. Saya suka pakai ini untuk rebusnya, stainless. Air perebusannya yaitu air kangen. Ya kenapa air kangen? Ya karena air itu baik ya. Air yang baik menurut agromisinya. Kalau nggak punya air kangen ya air biasa aja.
Cuman ya yang terbaik itu air kangen. Kenapa juga? Karena ya kapurnya udah rendah, dengan filtrasi tertentu kapurnya udah rendah, dan itu bagus sekali untuk pencernaan. Kemudian udah jelas dia tidak mengandung chemical, karena diprosesnya memang sangat alami dengan proses elektrolisis air kangen itu. Kemudian klasternya dia kecil, sehingga ketika kopi yang dibuat dari air kangen itu apalagi direbus seperti ini, ya klasternya makin kecil, makin mudah terserap oleh sel. Jadi lebih efektif, jauh lebih efektif, sangat-sangat efektif. Kemudian juga pH-nya sudah ada bisa diatur. Kita mau ambil pH yang mana untuk namanya 9,5, 9, 9,0 atau clean water, ya silakan aja. Dan tidak merusak ekosistem di dalam usus, tidak merusak ekosistem, karena dengan membuat kopi dengan pH 9,5 contohnya misalnya tidak serta-merta merubah ekosistem itu, enggak seperti itu. Terus yang jelas dengan air kangen itu microclusternya dari enema kopi ini kuat sekali, walaupun sudah dicampur dengan kopi ya. Tapi artinya zat-zat yang dikandung di dalam kopi itu zat apa, nanti kita share berikutnya. Zat yang terkandung di dalam kopi itu bisa diantarkan dengan sangat efektif, bisa diserap dengan sangat efektif oleh pili-pili usus, kemudian disebarkan ke darah dan seterusnya. Karena dia punya microcluster, berarti efektif banget gitu. Yang jelas sih teman-teman, ketika udah melakukan enema kopi, waktunya antara 3, 6, 9, 12 maksimum ya 12 menit itu efektif banget untuk ngebersihin usus kita. Teman-teman akan punya pengalaman tersendiri, sensasi tersendiri ketika ada yang aneh-aneh keluar dari dalam perut yang nggak kebayang, yang baunya lebih kotor dari got dalam kota yang tidak terawat. Kadang-kadang ada got yang nggak terawat tuh, ternyata di dalam tubuh kita ada got yang tidak terawat yang seperti itu. Nanti teman-teman akan mengalami sensasinya sendiri ketika melakukan enema kopi. Terus rasanya plong banget setelah melakukan enema kopi, plong banget. Perut rasanya udah kosong banget gitu. Terus seger gitu loh. Setelah melakukan itu seger karena udah plong. Berikutnya setelah enema kopi ya lanjutkan dengan lanjutkan dengan sarapan yang baik. Ya, sarapan organik, sarapan antioksidan lah. Nanti kan setelah melakukan enema kopi, setelah minum kangen, setelah melakukan kopi, akan punya pemahaman dan kesadaran tentang cara sehat yang mandiri. Nah, ketika kesadaran cara sehat mandirinya sudah terbentuk, ya kita akan menjadi sehat secara mandiri gitu. Itu yang paling penting dari ini semua. Oke, session pertama ini selesai dulu sampai di sini. Sampai jumpa, sehat sejati dengan praktekkan enema kopi. Bye, ciao for now.